Kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Memangnya apa? Yuk kita explore bareng-bareng. Perkenalkan, saya Diva Alia Perwitasari dengan 3 digit NIM terakhir 084 dan teman saya. Oke, saya Syifa Ramasari Siregar dengan NIM terakhir 087. Selanjutnya teman saya. Hai, perkenalkan nama aku Adelia Zara Nur Saidmah dengan NIM 092. Kenalin, aku Hanifah Haya dengan NIM 101. Korupsi adalah tindakan tidak jujur, curang, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Istilah ini berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam praktiknya, korupsi sering melibatkan penerimaan uang atau hadiah secara ilegal terkait dengan jabatan, penyalahgunaan wewenang, atau mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan umum. Korupsi mencerminkan perilaku yang melanggar moral dan merusak tatanan sosial, ekonomi, serta politik. Nah, kalian tahu nggak sih kalau korupsi sudah ada sejak zaman kuno loh? Dalam perspektif sejarah, korupsi sering muncul sebagai respon terhadap kelemahan sistem pemerintahan, lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Korupsi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan menjadi masalah di berbagai negara. Di India, korupsi tercatat sebagai masalah yang serius sejak 2300 tahun yang lalu dengan pejabat yang mencuri kekayaan negara. Di Cina, kerajaan masa lalu menerapkan kebijakan yang lian sebagai penghargaan bagi pejabat yang jujur untuk mencegah adanya korupsi. Bahkan, Plato berpendapat bahwa pimpinan yang melayani rakyat tidak seharusnya mencari keuntungan pribadi dan jika melanggar harus dihukum berat. Sejarah ini menunjukkan bahwa korupsi telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat. Sehingga, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan budaya anti korupsi yang perlahan dapat mengubah perilaku tersebut. Kira-kira apa ya teman-teman yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi? Nah, ada loh faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Biasanya berasal dari dalam diri dan lingkungan sekitar yang memungkinkan untuk melakukan tindakan korupsi. Seperti yang dijelaskan oleh Sarwono 2006, korupsi terjadi karena 2 faktor utama. Pertama, dorongan dari dalam diri, seperti keinginan, ambisi, atau niat pribadi. Yang kedua, pengaruh dari luar, seperti lemahnya pengawasan, adanya kesempatan, atau ajakan dari orang lain. Selain itu, menurut Darmawan dan teman-teman 2008, korupsi terjadi karena adanya niat, peluang, dan sarana untuk melakukannya. Penyebabnya juga karena dipengaruhi oleh aspek psikologis dan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri mereka. Jadi teman-teman, meskipun ada godaan dari luar, orang dengan pengendalian diri yang kuat tidak akan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kondisi ini menghambat pembangunan, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menurunkan kepatuhan hukum, dan meningkatkan kemiskinan. Jika tidak segera diatasi, korupsi dapat mengancam persatuan bangsa. Nah, telah dilakukan dalam rapat koordinasi pengawasan tingkat nasional di Bali pada bulan Desember 2002 untuk menyepakati penanganan korupsi yang selama ini menghadapi berbagai hambatan serius loh. Jadi, apa saja sih hambatannya? Yang pertama, hambatan struktural. Hambatan struktural dalam penanganan korupsi muncul dari cara kerja pemerintah yang tidak efektif, seperti ego sektoral yang mementingkan kepentingan instansi tanpa memikirkan kebutuhan nasional. Selain itu, fungsi pengawasan belum berjalan dengan baik, koordinasi antar pengawas dan penegak hukum lemah, serta sistem pengendalian internal yang kurang efektif. Semua ini berkontribusi pada penyimpangan, inefisiensi pengelolaan kekayaan negara, dan buruknya pelayanan publik. Yang kedua, hambatan kultural.
Hambatan kultural dalam penanganan korupsi berasal dari kebiasaan negatif di masyarakat, seperti sikap sungkan dan toleransi antar aparatur pemerintah yang menghambat tindakan tegas. Selain itu, pimpinan instansi sering kurang terbuka dan terkesan melindungi pelaku korupsi. Adanya campur tangan pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta rendahnya komitmen untuk memberantas korupsi. Sikap permisif atau masa bodoh dari masyarakat juga memperburuk upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, hambatan instrumental. Hambatan instrumental dalam penanganan korupsi muncul karena kurangnya dukungan peraturan yang memadai. Masih banyak aturan yang tumpang tindih, lemahnya penegakan hukum, dan lambatnya proses penanganan kasus korupsi. Selain itu, tidak adanya identifikasi tunggal untuk semua keperluan masyarakat seperti SIM, pajak, dan bank. Hal tersebut memperbesar peluang penyalahgunaan. Peraturan yang tidak jelas bisa diartikan dengan berbagai cara dan tidak disertai sanksi yang tegas seringkali dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan korupsi. Yang keempat, hambatan manajemen. Hambatan manajemen dalam penanganan korupsi terjadi karena prinsip-prinsip manajemen yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan komitmen yang tidak diterapkan dengan benar. Hal ini mencakup kurangnya tindak lanjut dari hasil pengawasan, lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya dukungan teknologi informasi, kurang independennya organisasi pengawasan, dan rendahnya profesionalisme aparat pengawas. Selain itu, sistem kepegawaian yang tidak memadai, seperti proses rekrutmen yang lemah, gaji PNS yang rendah, serta kurangnya sistem penilaian kinerja dan penghargaan. Hal tersebut dapat juga memperburuk situasi. Teman-teman, kira-kira kalian tahu nggak sih kalau ada strategi pemberantas korupsi loh? Nah, kira-kira apa aja ya strateginya? Yang pertama, membentuk lembaga seperti KPK yang efektif untuk menangani korupsi. Yang kedua, yaitu penindakan dengan menyelesaikan kasus-kasus korupsi secara tuntas. Yang ketiga, yaitu pencegahan seperti melibatkan banyak pihak untuk mencegah terjadinya korupsi. Dan yang terakhir yaitu pengagalan keikutsertaan masyarakat seperti mengajak masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi dalam upaya memberantas korupsi. Nah, selain itu, untuk mencegah korupsi diperlukan pendidikan anti korupsi sebagai penguat karakter bangsa. Kalau nggak ada pendidikan anti korupsi, jadinya gimana sih? Ya, kalau tidak ada pendidikan anti korupsi, maka karakter bangsa, terutama di kalangan remaja, sedang menuju jurang kehancuran. Teman-teman, apakah kalian mau tahu karakteristik remaja jika tidak ada pendidikan anti korupsi? Mau, teman? Oke, mari kita bagi tahu ya. Yang pertama, meningkatnya kekerasan dan pengerusakan. Yang kedua, pencurian yang dilakukan siswa semakin meningkat. Yang ketiga, penjiplakan atau ketidakjujuran semakin meningkat. Yang keempat, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Yang kelima, pengaruh kelompok teman sebaya saling tindak kekerasan. Yang keenam, berprasangka buruk, intoleransi, dan memusuhi orang-orang yang berbeda. Yang ketujuh, penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk. Yang kedelapan, kebebasan seksualitas dan rasa curiga dan kebencian di antara sesama. Yang kesembilan, semakin rendahnya tanggung jawab individu dan warga negara. Dan yang kesepuluh, meningkatnya perilaku merusak diri seperti narkoba, alkohol, dan lain-lain. Maka dari itu, kita memerlukan pendidikan anti korupsi karena pendidikan anti korupsi penting untuk mencegah korupsi sejak dini, seperti yang dilakukan di negara Cina, di mana siswa-siswa sekolah dasar diajarkan tentang bahaya korupsi, gunanya untuk membangun kesadaran dan melindungi generasi muda dari korupsi. Selain itu, sekolah juga berperan strategis sebagai agen perubahan sosial yang mengenalkan nilai-nilai anti korupsi. Beberapa model pendidikan anti korupsi yang bisa diterapkan diantaranya model dari Flipkart, John S. Rickwell, Bank Dunia, dan Hong Kong SAR yang berfokus pada pembentukan perilaku dan kesadaran anti korupsi melalui pengalaman nyata dan nilai-nilai moral. We did it! We did it! We found the trolls key and a crock for Diego too!